Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, inflasi di Indonesia pernah mencapai lebih dari 600%. Sebagai gambaran bagaimana hancurnya ekonomi Indonesia saat itu, bayangkan uang 100.000 hari ini, besoknya hanya bisa membeli setengah bungkus nasi. Hyperinflasi ini terjadi akibat kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Soekarno pada saat itu hanya memprioritaskan sektor-sektor non-produktif seperti militer dan politik internasional. Di saat ekonomi Indonesia sedang diambang kehancuran, pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan Tugu Monas dan upaya konfrontasi dengan Malaysia. Bank Indonesia saat itu juga dibuat tidak independen dan lebih banyak menjalankan perintah politik daripada mengatur kebijakan moneter. Hingga akhirnya inflasi pun melonjak mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Daya beli anjlok, banyak rakyat yang kelaparan. Bulgur akhirnya menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ancaman kelaparan. Di Amerika Serikat, bulgur adalah makanan kuda. Namun di Indonesia kala itu, bulgur menjadi makanan pokok bagi sebagian besar orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu Revalja dari kelas 11 A3. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas remedial saya, yaitu menjelaskan tentang terjadinya inflasi membuat pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan. Nah, yang pertama itu pihak yang diuntungkan saat inflasi, yaitu peminjam debitur atau debitur. Nilai uang yang dipinjam jadi lebih kecil secara real saat dikembalikan. Misalnya pinjam 10 juta hari ini, saat inflasi nanti nilai real 10 juta lebih kecil di masa depan. Nah, setelah itu yang kedua, pemilik aset, properti, saham dan lain-lain. Nilai aset biasanya naik saat inflasi, jadi mereka bisa menjual aset dengan harga lebih tinggi. Nah, lalu yang ketiga itu ada pedagang atau produsen barang. Nah, jika mereka bisa menaikkan harga produk sesuai inflasi, mereka tetap bisa untung, bahkan lebih besar. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang dirugikan saat inflasi. Yang pertama itu penerima gaji tetap. Penerima gaji tetap tidak naik secepat harga barang, daya belinya menurun. Nah, lalu yang kedua itu penabung. Uang yang ditabungan nilainya menurun jika bunga bank lebih rendah dari inflasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada konsumen umum. Harga barang naik, kebutuhan pokok jadi lebih mahal, menurunkan kesejahteraan. Nah, yang terakhir itu ada pemberi atau pinjaman kreditur. Nah, uang mereka diterima kembali dari peminjam, nilainya menurun secara real. Nah, jadi itu pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan saat terjadinya inflasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.